mahasiswa PPG dalam jabatan Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, Tangerang, Banten. Pada hari ini, Senin, tanggal 7 Desember tahun 2020, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran pendidikan agama Buddha dan budi pekerti secara luring di kelas 7 SMP Negeri 1 Singgawang dengan materi Kelompok Umat Buddha bagian Pabajita melalui model Discovery Learning. Terima kasih, selamat pagi, Namo Buddhaya. Selamat pagi, Ibu ucapkan salam anjali budis kita, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Apa kabar hari ini? Luar biasa semangat. Ya, semangat ya, karena kita kembali untuk belajar atau menerima pelajaran pendidikan agama Buddha. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dan doa dipimpin oleh ketua kelas, silakan memimpin doa. Berdiri semua. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membacakan namaskara kata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanghang Namami. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya. Duduk kembali. Selanjutnya, biar pikiran kita selalu tenang dan terkonsentrasi, marilah kita duduk hening sejenak untuk melakukan meditasi, ya. Meditasi mulai. Selesai. Tadi kelas kalian sudah dibersihkan ya. Terima kasih, Ibu ucapkan terima kasih. Kalian masih mengingat karena di masa pandemi ini kalian harus tetap menjaga kebersihan dan harus tetap melaksanakan 3M. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan dan jaga jarak ya. Selanjutnya Ibu mau mengabsen kehadiran kalian ya. Masuk semua hari ini. Cindy Marcela, Hadir Bu. Felicia, Hadir Bu. Felix, Hadir Bu. Helen Angelina, Hadir Bu. Junjun, Hadir Bu. Rita Francisca, Hadir Bu. Sada. Hadir Bu. Ya, semuanya sehat ya. Mudah-mudahan hari ini dan seterusnya kalian dan kita selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu mau mengingatkan materi minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita membahas tentang kelompok umat Buddha yang bagian pertama yaitu Garawasa, terdiri dari apa saja? Upasaka, upasika, dan pandita. Iya, upasaka, upasika, dan pandita. Nah, Ibu mau bertanya anak-anak, apa yang kalian lakukan ketika kalian ingin membeli sesuatu? Menabung. Nabung, terus bekerja sendiri. Ada yang lain? Mencari uang. Iya, itu merupakan pengorbanan, merupakan semangat ya, sama dengan kalian sebagai seorang pelajar. Kalau ingin mendapatkan nilai yang bagus, kalian harus punya semangat untuk belajar. Baiklah anak-anakku, sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu.
gambar dan video, peserta didik dapat menghargai perbedaan kelompok umat Buddha dengan baik. Yang kedua, melalui pengamatan gambar dan video, peserta didik dapat menghargai pilihan hidup sebagai umat yang meninggalkan kehidupan rumah tangga dengan baik. Yang ketiga, melalui pengamatan gambar dan video, peserta didik dapat menunjukkan sikap toleran kepada kemasyarakatan Buddha dengan baik. Yang keempat, melalui pengamatan gambar dan video, peserta didik dapat menunjukkan sikap rasa percaya diri dalam mempresentasikan kelompok umat Buddha yang meninggalkan kehidupan rumah tangga dengan benar. Yang kelima, melalui pengamatan gambar dan video, peserta didik dapat mengidentifikasi umat yang meninggalkan kehidupan rumah tangga dengan benar. Yang keenam, melalui pengamatan gambar dan video, peserta didik dapat menguraikan syarat-syarat menjadi umat Buddha yang meninggalkan kehidupan rumah tangga dengan tepat. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru, peserta didik dapat membedakan aturan bagi umat rumah tangga dengan umat yang meninggalkan kehidupan rumah tangga dengan benar. Yang kedelapan, melalui pengamatan gambar, video, dan penjelasan guru, peserta didik dapat membuat ringkasan tentang kelompok umat Buddha dalam bentuk narasi dengan tepat. Yang kesembilan, melalui pengamatan gambar, video, dan penjelasan guru, peserta didik dapat membuat bagan tentang kelompok umat Buddha dengan benar. Nah, inilah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Selanjutnya materi ini adalah kelompok umat Buddha yang bagian kedua, yaitu apa? Pabajita. Pabajita itu adalah kelompok umat Buddha yang meninggalkan kehidupan rumah tangga atau duniawi. Nah, nanti dalam proses pembelajaran Ibu akan menilai sikap kalian, pengetahuan kalian, dan keterampilan kalian. Nah, selanjutnya Ibu mau memberikan pretest terlebih dahulu, ya. Pretestnya ini Bu kasih waktu 5 menit ya. Silakan dikerjakan. Sudah, waktunya 5 menit sudah berlalu. Pretestnya silakan dikumpulkan. Ayo, saya kumpulkan punya kawannya. Mau menampilkan atau menayangkan gambar dan video nanti ya. Dan gambar ini nanti kalian cermati, kalian sampaikan gambar apa yang ada di layar. Gambar apa itu? Biku sedang pindah patah. Biku sedang pindah patah. Ada yang jawab lain? Ada yang sedang berdana. Ada yang sedang berdana, ya itu biku sedang pindah patah, dan ada orang yang sedang berdana. Selanjutnya, sedang bermeditasi. iya biku sedang bermeditasi. Ada yang bilang sedang membaca parita. Ini Sedang tersenyum. biksuni sedang tersenyum. Jadi tadi biksu, ini biksuni. Nah, ini juga masih gambar biksuni. Nah, yang ini sudah lain. Gambar apa? Merah. Sama merah ya.
Yang ini Samaneri. Samaneri. Nah, kalian tadi sudah memperhatikan dan mengamati gambar yang sudah Ibu tampilkan. Di situ tadi terdapat ada gambar seorang biksu, biksuni, samanera dan samaneri. Tentunya kalian masih belum paham apa maksudnya dari beberapa gambar di situ, ya kan? Biar lebih paham lagi dan lebih jelas, Ibu mau menayangkan sebuah video, ya. Sebentar. Dalam agama Buddha, masyarakat dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah sebagai Garapasa atau umat Buddha berumah tangga yang menjalankan 5 latihan moralitas Pancasila Buddhis atau 8 latihan moralitas Atanasila. Kelompok kedua adalah sebagai Pabajita, yaitu umat Buddha yang menjalani kehidupan sebagai petapa atau samana, hidup selibat. Bagi para samanera mempraktikkan 10 pokok latihan moralitas disertai dengan peraturan tambahan. Sebagai beku menjalankan 227 sila atau sering disebut juga Patimokkha sila. Menjadi berumah tangga atau menjadi seorang petapa adalah pilihan hidup berdasarkan kecocokan masing-masing. Karena dalam agama Buddha tidak ada kewajiban bagi seseorang untuk menjadi berumah tangga, memiliki pasangan hidup, menikah, atau menjadi pabajita. Bahkan ada pula yang tidak menikah dan tidak menjadi pabajita, menjalani hidup menyendiri sebagai berumah tangga. Karena sebagai umat Buddha memiliki hak masing-masing dalam memilih cara hidup. Apapun cara hidup yang dipilih pada intinya sebagai berumah tangga atau sebagai pabajita, tujuannya adalah hidup bahagia. Menjadi pabajita, biku atau samanera juga tidak ada kontrak ataupun sumpah yang diambil untuk menjalani seumur hidup. Tetapi dalam hal ini para biku atau samanera hanyalah sedang latihan dengan memiliki tekad aditana untuk tujuan pencapaian. Nah, video pendek tadi sudah kalian lihat. Di situ tadi bisa membuat kalian lebih tahu dan lebih paham daripada kalian memperhatikan gambar yang tadi. Ya enggak? Ya, jadi lebih paham di situ bahwa seorang biksu dan biksuni itu atau samanera, samaneri, beliau tidak dipaksa, ya. Selanjutnya berdiskusi. Untuk berdiskusi kalian bentuk kelompok. Silakan kalian membentuk kelompok masing-masing, ya, sesuai dengan keinginan kalian kelompoknya. Materi diskusinya adalah ada di papan, ya. Silakan kalian tulis dan kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi bersama. Nanti setelah berdiskusi dipresentasikan, ya, setiap kelompok. Pertanyaannya, pengertian. Apakah pengertian pabajita? Yang kedua, sila yang dilaksanakan seorang pabajita itu ada berapa saja? Dan syarat-syarat menjadi samanera, samaneri dan biksu, biksuni. Silakan diskusinya dikerjakan. Sudah selesai. Silakan kalian presentasi. Presentasinya nanti bergantian, ya. Ini kelompok 1, kelompok Meta, kelompok Karuna dan kelompok Mudita. Ayo silakan presentasi ke depan. Berdiri saja di tempat duduk, ya. Dan waktunya mempresentasikan. Ayo silakan kelompok mana yang mempresentasikan terlebih dahulu? Ya, kelompok kita silakan berdiri. Apa yang dimaksud Tabajita? Jelaskan. Tabajita adalah kelompok masyarakat kewiharaan. Berapa saja sila yang dilaksanakan? Sebutkan. 2. Sila yang harus dilaksanakan oleh samanera dan samaneri yaitu dasar sila, 10 sila, 75 setia dhamma, 15 peraturan
Pabajita adalah kelompok masyarakat kewiharaan yang terdiri atas biku, bikuni, samanera, dan samaneri. Mereka adalah orang yang meninggalkan kehidupan duniawi. Untuk menjadi seorang biku atau bikuni, mereka harus terlebih dahulu menjalani latihan menjadi samanera dan samaneri. Menjadi samanera artinya menjadi murid dari anggota sangha yang memiliki wewenang. Setelah sekian lama atas rekomendasi guru dan samanera tersebut, maka seorang samanera dapat ditariskan sebagai biku. Sila yang dijalankan samanera dan samaneri berjumlah 10 sila, data sila, 75 setia, dhamma, 15 peraturan tambahan, jadi terdapat 100 peraturan yang harus dijalankan. Jumlah Vinaya bagi seorang biku berjumlah 227 dan bagi biksu 250. Peraturan sementara bagi seorang bikuni maupun biksuni berjumlah 311 peraturan. Iya. Selanjutnya, kelompok mana yang menanggapi? Ya, kelompok Karna, silakan. Dari hasil diskusi kelompok kita, semua jawabannya lengkap. Dari pengertian Pabajita sampai syarat-syarat menjadi samanera, samaneri, dan biksu. Oh ya, jawabannya sudah lengkap semuanya dari pengertian, sila yang dilaksanakan, dan syaratnya. Selanjutnya, kelompok mana yang mau presentasi? Ya, kelompok Karna, silakan. Apa yang dimaksud dengan Pabajita? Jelaskan. Adalah umat Buddha masyarakat Buddhis terjadi saling interaksi dan membantu satu dengan yang lain antara yang merasa dengan Pabajita dan sebaliknya. 2. Berapa saja sila yang dilaksanakan? 5 sila. Sudah? Kelompok Karna sudah mempresentasikan tugasnya. Siapa yang mau menanggapi? Ya, kelompok Mudita mau menanggapi jawaban dari kelompok Karna. Hasil diskusi dari kelompok Karuna kurang jelas, kurang lengkap karena tidak dituliskan syarat-syarat menjadi samanera dan samaneri. Iya. Kita kasih tepuk tangan untuk semua kelompok ya. Semua jawaban kalian adalah benar ya. Bagus, Ibu kasih jempol. Hanya sedikit kurang sempurna ya. Ibu bisa menilai mungkin dari kelompok Meta. Ibu kasih nilai A. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok Meta. Dan untuk kelompok yang mendapatkan nilai B, yaitu kelompok Mudita. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok Mudita. Dan yang mendapatkan nilai C adalah kelompok Karna. Kita kasih tepuk tangan juga ya. Nah, dari 3 kelompok ini kalian sudah selesai mempresentasikan. Mudah-mudahan dari pembelajaran ini kalian lebih semangat lagi dan lebih banyak pengalaman lagi tentang kelompok umat Buddha bagian Pabajita. Anak-anak sekalian, tadi kalian sudah mempresentasikan dengan baik. Selanjutnya Ibu akan memberi kesimpulan dan penjelasan tentang soal yang kalian diskusikan tadi ya. Kelompok masyarakat wihara atau Pabajita bisa disebut dengan kelompok umat Buddha yang meninggalkan kehidupan rumah tangga ya. Kelompok wihara yang pertama adalah biksu atau biksuni ya. Di sini biksu atau biksuni ini menjalankan sila 227 sila dan untuk biksuni 315. Sedangkan samanera menjalankan 10 sila, 75 seka dhamma dan 15 sila tambahan ya atau peraturan tambahan. Jadi kedua kelompok wihara tersebut silanya berbeda. Kenapa? Karena sebelum menjadi biksu terlebih dahulu harus menjadi samanera. Dan kita sebagai umat awam ini harus menghormati biksu, biksuni, samanera dan samaneri. Kenapa? Karena adalah umat Buddha yang telah meninggalkan
duniawinya silanya lebih tinggi atau sila yang dijalankan lebih banyak. Nah, selanjutnya adalah syarat menjadi samanera dan samaneri. Yang pertama adalah mencukur rambut, alis, kumis, dan jenggot. Kenapa semuanya itu harus dicukur? Karena ini adalah bagian dari keduniawian. Iya, biar tidak melekat. Kalau rambutnya masih biarkan panjang, nanti yang diurus hanya rambut. Padahal seorang biksu, seorang samanera, samaneri atau biksu, biksuni itu harus melepaskan kesenangan duniawi. Yang selanjutnya memiliki jubah, mangkok, dan wali sponsor. Jadi jubah itu dari mana? Ya dari wali. Wali kalian siapa yang memberikan jubah itu atau sponsor? Jadi bukan kalian membeli sendiri ya kalau mau jadi samanera. Saya beli jubah tidak. Jadi ada walinya yang memberikan jubah kepada kalian. Ya. Selanjutnya adalah duduk bertumpu lutut dan beranjali mengucapkan tisarana. Jadi mereka yang mau menjadi samanera berlutut, beranjali untuk mengucapkan parita tisarana. Yang keempat, tidak memiliki hutang atau dalam penyelesaian masalah. Jadi jangan kalian melakukan atau menjadi seorang samanera, samaneri atau biksu-biksuni gara-gara kalian terbelit hutang atau terbelit masalah atau putus cinta. Itu juga tidak diperbolehkan ya. Gara-gara putus cinta, gara-gara hutang, tidak boleh. Harus bersih semuanya. Dan memiliki izin dari orang tua atau wali, ya harus punya izin. Kalau tidak diizinkan orang tua juga tidak boleh, ya. Selanjutnya tidak cacat mental, ya. Kalau kalian bisu, ya, kan tidak bisa baca parita karena tugasnya adalah baca parita dan menyebarkan dhamma. Kalau bisu nanti yang menerimanya kan susah, makanya harus tidak boleh cacat mental. Selanjutnya adalah syarat menjadi biksu dan biksuni. Tadi setelah menjadi samanera barulah boleh ditabis menjadi seorang biksu dan biksuni. Usianya lebih dari 20 tahun ya. Terus sangha yang menabiskan minimal 4 orang biku tera. Yang ketiga, ditabiskan di dalam garis 5. Ya, jadi untuk penabisan seorang biku itu tidak di semua vihara bisa, ya. Yang ada simanya yang bisa. Kebetulan yang sudah vihara sudah ada simanya adalah di Pulau Jawa. Kalau yang di sini vihara belum ada yang memiliki sima. Sima itu garis batas ya, batas. Yang selanjutnya adalah seorang guru mengusulkan calon biku agar ditabiskan menjadi, kemudian menyusul 3 kali pertanyaan. Yang menerangkan dan mempertahankan usul pertama diajukan kepada sangha untuk disetujui. Yang terakhir, setelah disetujui para biku, peserta penabisan baru boleh dilaksanakan. Nah, jadi untuk menjadi seorang biksu harus menjalani sebagai samanera terlebih dahulu. Jadi pada dasarnya ketika menjadi biksu, syarat-syarat yang sudah jadi samanera tadi sudah terlaksana ya. Yang semuanya tadi sudah dilaksanakan, lalu menjadi seorang biksu dan biksu. Ada yang mau bertanya dari penjelasan ibu ini? Ayo silakan. Apakah umat di bawah 20 tahun bisa menjadi seorang biku? Ya, umat di bawah 20 tahun apakah boleh menjadi seorang biku? Karena di situ usia menjadi seorang biku adalah lebih dari 20 tahun. Jadi menunggu usia 20 tahun. Ketika kalian menjadi ketika kalian masih berusia 17 atau 18 tahun, kalian menjadi samanera terlebih dahulu. Ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, ibu akan memberikan penilaian pengetahuan ya. Penilaian pengetahuan ini kalian mengerjakan soal.
tangga atau rohaniawan. Ya, yang salah dicoret ya. Yang kedua, selanjutnya. Sebutkan kelompok umat Buddha yang termasuk Tabajita. Biksu, bikshuni, samanera, dan samaneri. Ya, biksu, biksuni, samanera dan samaneri. Yang ketiga. Uraikan syarat-syarat menjadi samanera. 1. Mencukur rambut, alis, tumit, dan jenggot. 2. Memiliki jubah, mangkuk, dan wari atau sponsor. 3. Duduk bertumpu lutut dan alih-alih mengucapkan sarana. 4. Tidak memiliki hutang atau dalam penyelesaian masalah. 5. Memiliki izin dari orang tua atau wali. 6. Tidak asal muda. Iya. Nomor 4, selanjutnya. Sebutkan peraturan yang menjelaskan samanera dan samaneri. Samanera dan samaneri melaksanakan aturan berupa dasar sila 75 Dharma dan Dimappa 15 peraturan. Sudah? Sudah, Jun? Nomor 5. Sebutkan peraturan yang dilaksanakan biksu dan bikshuni. Biksu dan bikshuni melaksanakan Pratimokha, yaitu biksu aturannya berjumlah 227 dan bikshuni 311. Iya. Sudah dijawab semua? Ada yang betul semua angkat tangan? Ya, betul semua. Salah 1. Ya, salah 2. Salah 2 enggak ada, salah 3. Enggak ada, salah 4. Enggak ada, dan salah semua juga tidak ada. Nah, berarti kalau enggak ada yang salah semua, pembelajaran dari awal sampai ini tadi kalian sudah dapatkan ya. Ketika kalian mengerjakan pretest tadi dengan mengerjakan soal latihan ini, ada bedanya enggak? Ada. Bedanya apa? Sama-sama soalnya. Tetapi kenapa tadi pada waktu pretest kalian susah untuk mengerjakan? Karena belum mendapatkan materi. Iya, karena masih belum mendapatkan penjelasan materi tentang Kaba. Ya. Baiklah anak-anak, tadi kalian sudah mengerjakan soal dan nilai kalian sudah terlihat ya. Ada yang mendapatkan 100, ada yang mendapatkan 80 dan seterusnya. Dan Ibu kasih jempol 2 untuk kalian ya, karena tidak ada yang dapat 0 ya. Semuanya berarti sudah paham tentang pembelajaran yang Ibu sampaikan hari ini ya. Kita kasih tepuk tangan untuk kalian semuanya ya. Mudah-mudahan minggu berikutnya yang mendapatkan 100 lebih dari 1 orang ya. Baiklah anak-anak, dari pembelajaran yang kalian dapatkan pada pagi hari ini tadi, bisakah kalian menyimpulkan apa yang kalian dapatkan? Ya, silakan. Dari materi yang telah Ibu berikan, saya menyimpulkan bahwa kelompok umat Babajita adalah kelompok yang harus kita hormati dan sayangi, karena mereka memiliki atau melaksanakan sila yang lebih banyak daripada kita. Ya, terima kasih ya sudah memberikan kesimpulan dengan baik. Ibu sekali lagi kasih jempol untuk Sada ya, jempol 2. Selanjutnya ada yang memberikan kesimpulan lagi? Iya, silakan Rita. Dari pembelajaran hari ini saya menjadi tahu sebelum menjadi biku atau bikuni harus menjadi samanera dan samaneri, dan juga menjadi samanera dan samaneri ada syarat-syarat tertentu juga. Iya, kita kasih jempol 2 lagi untuk Rita ya. Nanti berikutnya semuanya menyusul biar mendapatkan jempol semuanya ya. Baik, semuanya sudah dari 2 kawan tadi kalian sudah memberikan kesimpulan tentang kelompok umat Buddha Babajita. Kenapa kita harus menghargai, kenapa kita harus menghormati, karena silanya yang dilakukan lebih banyak ya. Contohnya tadi pada gambar yang di pertama, kita harus berdana makanan kepada seorang biku. Itu adalah tugas kita, tanggung jawab kita sebagai umat awam atau umat berumah tangga. Kalau bukan
oleh karena itu anak-anak, maka kita dalam kehidupan sehari-hari harus lebih banyak berbuat baik dan kita tingkatkan perbuatan baik kita untuk rajin berdana agar kita bisa hidup bahagia. Selanjutnya anak-anak, tadi kalian sudah mengikuti pembelajaran dari awal sampai terakhir. Sudah ada yang bertanya, ada yang saling berkomentar, dan yang mengerti, memberikan penjelasan kepada yang kurang mengerti atau belum mengerti. Jadi Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah saling berkolaborasi ya, antara yang belum bisa dengan yang sudah bisa. Untuk selanjutnya adalah Ibu akan menilai penilaian keterampilan, dan tugas ini dikerjakan di rumah ya, bukan dikerjakan di sekolah. Waktunya 1 minggu, tidak boleh lebih dari 1 minggu ya. Nanti kalau lebih dari 1 minggu, Ibu tidak akan ngasih nilai keterampilan kalian kok kosong. Mau nggak? Mau ya. Dan tugasnya adalah membuat bagan tentang kelompok umat Buddha ya, tentang kelompok umat Buddha dengan kertas ini buffalo, bukan yang tipis seperti ini ya, tapi yang tebal, dibikin sebagus mungkin ya, sebagus mungkin sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing ya. Ingat waktunya berapa? 1 minggu. 1 minggu, tidak boleh lebih ya, karena kalau lebih Ibu tidak akan memberikan penilaian. Nah selanjutnya untuk minggu depan, karena ini materi yang terakhir dan 2 minggu lagi kalian akan melaksanakan ulangan akhir semester. Jadi minggu depan kalian pelajari soal-soal dari bab 1 sampai dengan bab 4 ya, untuk bahkan nanti kalian mengerjakan soal ya. Nah selanjutnya mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini bisa kalian terima, dan tidak hanya untuk sebagai pengetahuan saja, tetapi bisa kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akhiri dengan ucapan sampai kata bawahku sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Dan pembelajaran kita tutup dengan membacakan Namaskara Gata. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Berdiri semua. Berakhir. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita membacakan Namaskara Gata. Araham Samang Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanghang Namami. Sabda Bhavantu Sukhi Tata. Semoga semua